Pada zaman dahulu kala, di sekitar pesisir pantai timur Kerajaan Jambi, ada sebuah daerah yang dikelilingi lautan yang sangat luas. Di sana, hiduplah seorang penguasa yang sakti mandraguna. Sang penguasa itu bisa hidup di dua alam, alam nyata dan alam gaib. Beliau bernama Raja Bujang. Daerah ini sangat strategis sekali untuk dijadikan jalur rute perdagangan dan kaya akan hasil lautan seperti ikan, udang, kerang, dan rempah-rempah. Sehingga tidak heran jika daerah ini banyak diperebutkan oleh kerajaan lain seperti Kerajaan Malaka dan Kerajaan Jambi. Akhirnya mereka berperang untuk memperebutkan daerah ini. Perang pun terjadi antara prajurit Kerajaan Malaka dan prajurit Kerajaan Jambi. Hei kalian utusan dari Malaka, kalian ingin merebut daerah ini? Jangan bermimpi, Iko, daerah kekuasaan Jambi. Bukan, ini bukan daerah kalian. Raja kami, Raja Kedanding, menginginkan daerah ini. Baiklah, kalau begitu, kita perang saja. Siapa yang menang, yang akan menempati daerah ini? Setuju. Perang pun terjadi antara Kerajaan Jambi dan Kerajaan Malaka dan dimenangkan oleh Kerajaan Jambi. Oleh karena itu, daerah ini menjadi bagian dari Kerajaan Jambi. Akhirnya, utusan Malaka pulang ke tanah halaman. Ampun Baginda, maafkan hamba. Hamba membawa berita duka. Kita kalah Baginda melawan utusan Kerajaan Jambi. Apa? Kalah? Tak mungkin. Beta akan kirimkan Pangeran Bete Yuda Satria Pengabuan untuk pergi ke sana melihat daerah itu. Pengawal, panggilkan Pangeran Yuda sekarang juga. Baik, Baginda. Pangeran Yuda pun datang menemui ayahnya. Ya ayah, ada apa? Ada apa ayah memanggilku? Begini anakku, kita baru saja mengalami kekalahan melawan Kerajaan Jambi untuk memperebutkan sebuah daerah yang sangat strategis untuk perdagangan. Apakah engkau mau membantu kerajaan kita untuk melihat daerah itu? Baiklah ayahanda, perintah ayahanda akan saya laksanakan. Saya akan ke sana seorang diri. Sesampainya di daerah itu, Pangeran Yuda bermukim di sebuah tempat di tepi sungai. Lalu dia berinisiatif membuat nama daerah itu menjadi Kuntala. Tanpa sepengetahuan Pangeran Yuda, kedatangan Pangeran Yuda tercium sampai ke Kerajaan Jambi. Wahai Baginda Raja, ada seorang anak pangeran dari Malaka bermukim di daerah kita kuasai. Apa? Aku tidak akan tinggal diam. Aku akan temui dia. Prajurit, ayo berangkat sekarang. Baik, Baginda Raja. Setibanya di sana, Raja Jambi bertemu dengan Yuda Satria Pengabuan. Dengan murka, beliau mengusir Yuda dari tempat itu. Hai pemuda, siapa engkau? Kenapa engkau berani datang ke daerah kekuasaanku? Apa tujuanmu? Dengan lantang Yuda menjawab, aku adalah putra mahkota Raja Kendanding untuk merebut daerah ini. Raja Jambi amat sangat marah mendengar jawaban itu, lalu berkata, apa? Kau nak merebut daerah kekuasaanku? Mari kita tunjukkan siapa yang bisa berkuasa di daerah ini. Baiklah. Akhirnya mereka pun berperang, dan perang pun berlangsung dimenangkan oleh Yuda Satria Pengabuan, sehingga nama beliau diabadikan sebagai nama makam pahlawan di Kuala Tungkal. Lalu datang lagi seorang pendatang dari Palembang bernama Suryanata. Ia juga bermukim di daerah yang dikuasai oleh Yuda. Dia ingin berdagang dan membuka lahan di sana, lalu mereka berteman dengan Yuda. Wahai Pangeran Yuda, perkenalkan, saya Suryanata dari Palembang. Izinkan saya untuk bermukim di sini. Saya ingin berdagang dan membuka lahan di sini. Baiklah pemuda, kuizinkan engkau untuk tinggal di sini. Seiring waktu berlalu, mereka pun berteman. Pembicaraan pun berlanjut sampai mereka mempunyai niat untuk menyeberangi sungai untuk membuka lahan di seberang sungai tersebut. Tetapi, mereka tidak sanggup menyeberangi sungai itu karena daerah itu sudah dikuasai oleh Raja Bujang. Pangeran Yuda, kayaknya aku tidak sanggup untuk menyeberangi sungai ini. Tempat ini sudah dipagari oleh hal yang gaib.
Sama, aku juga tidak bisa, aku nyerah. Akhirnya, mereka berdua pun memutuskan untuk kembali ke tempat asalnya, yaitu Kuntala. Beberapa saat kemudian, datanglah seorang ulama pendatang dari Banjarmasin yang bernama Kiai Baharudin, yang berasal dari Banjar. Ia juga menetap di Kuntala itu. Melihat kealiman ulama tersebut, lalu Yuda Satria meminta tolong kepada beliau untuk menembus pagar gaib itu. Wahai Tuan, bisakah engkau membantu kami untuk menembus pagar gaib yang ada di seberang sana? Kami sudah berusaha untuk melewatinya, dan kami tidak sanggup. Barangkali Tuan bisa untuk menembusnya. Baiklah anak muda, jika kalian tidak sanggup menyeberangi sungai itu, maka aku akan mencobanya. Kalian tunggu saja di sini. Jika aku berhasil, aku akan membawa kalian untuk bermukim di sana. Apakah kalian setuju? Baiklah Tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, izinkanlah hamba menyeberangi sungai ini dengan mudah dan selamat untuk bertemu penguasa daerah ini. Karena Pak Kiai sangat sakti, setelah 7 hari 7 malam, akhirnya Pak Kiai bisa menyeberangi sungai itu, tetapi tidak memberikan kabar kepada mereka berdua. Pangeran Yuda, cak mano kabar Pak Kiai yo? Sudah sampai dak yo beliau ke situ? Dah 7 hari 7 malam nih dak do kabar. Dak tahulah ye, apa jangan-jangan beliau sudah meninggal dak? Mungkin juga. Sementara Pangeran Yuda dan Surya berpikiran seperti itu. Ternyata Pak Kiai bertemu dengan penguasa daerah itu yang bernama Bujang. Assalamualaikum Tuan, perkenalkan, nama saya Kiai Baharudin. Apakah saya bisa bermukim dan membuka lahan di sini? Apa? Ingin membuka lahan di sini? Tidak bisa. Ini daerah kekuasaanku. Hanya aku, Raja Bujang, yang bisa membuka lahan dan permukiman di sini. Kecuali jika engkau bisa mengalahkan kesaktianku, Pak Kiai. Baiklah, Raja Bujang, aku terima tantanganmu. Jika aku menang, maka izinkanlah hamba untuk bermukim dan membuka lahan di sini. Akhirnya, mereka pun berperang. Namun, karena keduanya sangat sakti ilmunya, maka tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Baiklah Pak Kiai, karena kita sama kuat dan tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah, maka aku izinkan Pak Kiai dan pengikutnya untuk bermukim dan menetap di sini, dengan syarat tidak ada yang saling bermusuhan, tidak ada yang saling menjatuhkan, dan tetap menjaga kekompakan kota bersama. Apabila syarat itu engkau langgar, maka akan ada bala yang datang di daerah ini. Dan apabila ada pemimpin di daerah ini yang serakah mengambil kekayaan dari daerah ini untuk kepentingan pribadi, maka musibah akan datang kepadanya. Dan harus ada peninggalan yang beliau tinggalkan agar bisa dikenang. Baiklah Tuan, aku setuju. Setelah itu, Kiai Baharudin dan pengikutnya menetap dan bermukim di daerah itu. Mereka membuat lahan yang semakin lama semakin luas. Bahkan, banyak beberapa pendatang yang berdatangan untuk datang ke sana untuk berdagang dan lain-lain. Akhirnya, setelah beberapa generasi, ada sebuah pemerintahan daerah dan mengubah nama Kuntala menjadi Kuala Tungkal. Kuala yang berarti pertemuan dua sungai atau sungai dengan laut. Bahkan, nama Yuda Satria Pengabuan saat ini kita kenal dengan nama makam pahlawan kita. Begitulah cerita rakyat asal-usul kota Kuala Tungkal. Pesan moral dari cerita rakyat ini yaitu sesama manusia kita tidak boleh serakah, berselisih, dan saling menjatuhkan. Kita harus tetap menjaga kekompakan kota bersama. Seperti slogan Kuala Tungkal, serangku dayung, serentak ke tujuan. Terima kasih. Audio Jungle.